Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Mari kita lanjutkan lagi cerita dari Manhwa King Game. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Wang Chomin saat ini sangat mengkhawatirkan Mahari yang sedang diculik. Dia sangat penasaran dengan apa yang ingin ditunjukkan Mahari kepadanya sebelum dia diculik. Tetapi, apapun itu, yang terpenting saat ini Wang Chomin harus segera menyelamatkan Mahari. Sementara itu di ruang kelas, Mahari meminta Ko Byung-gil untuk segera memanggil kepala staf. Karena Mahari berpikir, pasti ini semua perintah dari kepala staf. Tetapi Ko Byung-gil tidak akan melakukan itu, karena dia sendirilah yang akan memanfaatkan Mahari. Kemudian tiba-tiba Ko Byung-gil menamparkan Mahari begitu saja. Ko Byung-gil kesal dengan Mahari, karena Mahari sangat sombong cuma karena dia pacar Wang Muje. Ko Byung-gil tidak takut sama sekali dengan Wang Muje, karena posisi SMA Gosu berada jauh di dalam wilayah geng Union. Jadi jika geng divisi datang menyerang, pasukan besar dari geng Union pasti akan segera datang. Tetapi saat ini geng divisi sudah menyerang SMA Gosu, berarti Wang Muje sangat peduli dengan Mahari. Dengan alasan itu, Ko Byung-gil akan menjaga Mahari dengan tangannya sendiri. Kemudian tiba-tiba anak buah Ko Byung-gil datang membawakan alat pengeras suara. Tanpa basa-basi, Ko Byung-gil langsung menarik Mahari ke arah jendela. Setelah itu, Ko Byung-gil berteriak dari atas dan menyuruh geng divisi untuk berhenti bertarung. Ko Byung-gil memperlihatkan Mahari yang sedang disandera. Dengan Mahari di tangannya, Ko Byung-gil mengancam pasukan geng divisi. Jika geng divisi berani bergerak sedikit saja, dia akan langsung menjatuhkan Mahari dari lantai 3. Dengan muka seramnya, Ko Byung-gil sangat percaya diri saat ini. Pasukan Union pun tersenyum, melihat posisi pertempuran langsung terbalik dengan adanya sandera, yaitu pacar Wang Muje. Kemudian Ko Byung-gil memerintahkan geng divisi untuk berlutut di hadapannya. Geng divisi juga disuruh untuk segera memanggil Wang Muje, dan ikut berlutut agar pacarnya bisa selamat. Anak buah Ko Byung-gil pun mulai sombong, dan memanggil pasukan divisi untuk segera berlutut. Sementara itu pasukan divisi sendiri bingung dengan omong kosong dari geng Union. Secara, pasukan divisi sendiri tidak ada yang tahu jika bos mereka punya pacar. Di luar dugaan, geng divisi bukannya berlutut di hadapan geng Union, tetapi mereka malah langsung menghajar pasukan Union. Geng divisi melanjutkan menghajar geng Union, yang sebelumnya berhenti karena lelucon dari Ko Byung-gil yang sedang menyandera pacar Wang Muje. Ko Byung-gil pun terkejut, karena geng divisi tidak ada yang percaya jika Mahari adalah pacar bos mereka. Mahari hanya tersenyum, dan kembali memprovokasi Ko Byung-gil. Ko Byung-gil pun semakin marah dan kesal kepada Mahari. Tanpa pikir panjang, Ko Byung-gil menjatuhkan Mahari dari lantai 3. Di bawah terlihat ada orang yang sedang berlari. Ternyata orang itu adalah Kim Taek-seon yang berusaha menangkap Mahari. Beruntung bagi Mahari, Kim Taek-seon datang tepat waktu dan berhasil menangkapnya. Mahari pun berterima kasih kepada Kim Taek-seon. Kim Taek-seon merasa malu, dan langsung membalikkan badannya sambil menyuruh Mahari segera pergi dari tempat itu. Karena sebentar lagi pasukan Union pasti akan segera datang dengan jumlah yang lebih banyak. Permainan utama kali ini adalah keluar dari wilayah geng Union dengan selamat. Benar saja, Ko Byung-gil ternyata sedang meminta bantuan kepada geng Union. Tetapi Ko Byung-gil tiba-tiba terlihat terkejut. Ternyata di depannya sudah berdiri Kapten Divisi 4, yaitu Kim Taek-seon. Kim Taek-seon marah, karena Ko Byung-gil sudah melempar Mahari dari lantai 3. Insting alami Ko Byung-gil mengatakan, kalau dia tidak akan bisa selamat dari monster yang ada di depannya. Dia mengetahui, monster di depannya ini tidak boleh diusik. Karena orang seperti Kim Taek-seon, dari lahir sudah ditentukan akan menjadi seorang predator. Sementara itu, kepala staf sedang mendapat laporan soal keributan di SMA Gosu saat ini. Kepala staf cukup heran, kenapa Divisi 4 menyerang wilayah geng Union cukup dalam. Tetapi setelah kepala staf mengetahui alasannya adalah Mahari, kepala staf langsung memberi perintah. Dia memerintahkan sekolah terdekat,
yaitu SMA Dunjang dan Daerim untuk mengepung geng divisi. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghabisi seluruh pasukan divisi 4, karena mereka sudah masuk ke kandang geng Union. Sekolah terdekat yang sudah dihubungi pun mulai berkumpul, dan bersiap untuk pertempuran. Mereka semua akan segera menuju ke SMA Gosu, untuk menghabisi divisi 4. Pengepungan kali ini pasti akan berhasil, karena posisi sekolah mereka tepat berada di kanan kiri SMA Gosu. Sementara itu, Kim Taekseon mulai mendekati Ko Byung-gil untuk menghajarnya. Ko Byung-gil terlihat ketakutan, dia dengan sadar tidak akan menang jika melawan Kim Taekseon. Ko Byung-gil pun mencoba mengancam Kim Taekseon, agar dia segera pergi sebelum pasukan Union datang menyerbu. Tetapi Kim Taekseon tidak mendengarkan ancaman dari Ko Byung-gil, dan langsung menghajarnya. Ko Byung-gil pun terpental cukup jauh setelah terkena pukulan dari Kim Taekseon. Tak berhenti begitu saja, serangan berikutnya langsung datang dari Kim Taekseon. Dengan tendangannya, Kim Taekseon menghempaskan Ko Byung-gil ke udara. Ko Byung-gil pun dengan susah payah berusaha untuk bangkit lagi. Ko Byung-gil tetap berusaha untuk mengancam Kim Taekseon, agar Kim Taekseon segera pergi sebelum pasukan Union datang. Ko Byung-gil akan memberikan jalan keluar jika Kim Taekseon dan anak buahnya pergi sekarang. Kim Taekseon malah menjadi sangat marah, karena dia benci orang pengecut seperti Ko Byung-gil. Kim Taekseon pun menghajarnya sampai keluar dari kelas. Setelah puas, Kim Taekseon mengajak seluruh pasukannya untuk segera meninggalkan SMA Gosu. Sementara itu, di luar SMA Gosu, pasukan Union dari SMA Dujang dan SMA Daerim sudah datang membantu. Mereka berkumpul di depan SMA Gosu untuk menghadang geng Union. Tetapi karena di belakang sekolah juga ada jalan untuk keluar, akhirnya pasukan Union yang berjaga di luar pun dibagi menjadi dua. SMA Daerim menjaga di pintu depan, sedangkan SMA Dujang menjaga di pintu belakang. Hong Chon, ketua SMA Daerim sangat bersemangat kali ini. Pasalnya dia akan mengincar posisi nomor 10 di geng Union, yang sementara ini kosong pasca kekalahan Jung Taejung. Jika misi kali ini berhasil, dengan percaya diri posisi nomor 10 geng Union pasti akan jatuh ke tangannya. Pasukan SMA Daerim dengan sepeda motornya sudah siap berjaga di pintu depan. Sedangkan pasukan SMA Dunjang sudah bersiap di pintu belakang. Semua jalan keluar saat ini sudah terblokir, jadi geng Union tidak akan bisa kabur. Mereka berdua sudah tidak sabar untuk menghajar geng Union yang keluar sebentar lagi. Tapi di luar dugaan mereka, tiba-tiba Kim Taekseon muncul dengan motornya keluar melewati pagar. Mereka berdua hanya bisa bengong, melihat Kim Taekseon muncul di luar dugaan mereka. Pasukan divisi yang lain pun menyusul ketua mereka dengan melewati pagar untuk keluar dari SMA Gosu. Saat ini geng Union keluar dari jalan yang mereka buat sendiri, untuk menghindari kepungan dari geng Union. Motor dari pasukan divisi pun terlihat berterbangan melewati pagar SMA Gosu. Pasukan Union pun langsung mengejar pasukan divisi yang sudah kabur keluar dari SMA Gosu. Mampukah divisi 4 yang dipimpin Kim Taekseon ini keluar dari wilayah Union dengan selamat? Kita akan saksikan di video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.